dari penilaian sikap spiritual. Mulai dari kamu berdoa itu sudah ada penilaian melalui pengamatan. Yang kedua, penilaian sosial, nanti bagaimana bekerja sama dalam kelompok, itu sangat penting. Dan yang ketiga adalah penilaian pengetahuan. Sepanjang ibu memberikan dan menjelaskan surah Mujadalah, jadi diharapkan kamu nanti menguasai apa arti dari surah Mujadalah, apa isi kandungannya, dan apa kesimpulannya. Dan yang terakhir adalah keterampilan, menerapkan apa yang sudah kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat memberikan dampak positif kepada kamu untuk selalu semangat dalam belajar. Dan selanjutnya, tujuan pelajaran Al-Quran hadis ini, surat Al-Mujadalah ayat 11 adalah agar kamu dapat memahami ayat Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, menerjemahkan, memahami isi kandungan ayat Al-Quran serta menyimpulkan isi kandungan surat Al-Mujadalah. Ini yang diharapkan nanti setelah selesai memahami. Baik, inilah pelajarannya Al-Mujadalah surat ke-58 ayat 11 tentang menuntut ilmu. Minta satu orang kepada kamu untuk membacanya, tolong yang lagi silakan dibaca. Kita dengarkan bersama-sama. Berdiri, silakan. Boleh di sini atau di sana. Yang lain? Apabila tidak dikatakan lakum
idza qila suzu. Dan apabila dikatakan, apa dikatakan? Fansuzu. Berdirilah. Fansuzu, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Yarfa'i apa artinya? Yarfa'i. Niscaya apa Allah? Yarfa'illah. Mega. Apa yang diangkat? Mega siapa? Alladzina amanu. Yang kedua, walladzina utul ilma. Berapa orang di sini yang angkat derajatnya? Dua. Yang pertama, yang kedua, orang yang menuntut ilmu. Terakhir dari pengalaman tersebut, wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya adalah Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itulah terjemahannya surat Al-Mujadalah. Bisa menerjemahkan kata demi kata? Bisa ya, insyaallah ya. Baik, lanjut. Penjelasan isi kandungan surat Al-Mujadalah ayat 11. Surat ini berkaitan dengan judul bab 2. Apa judulnya? Tentang menuntut ilmu. Apa perintah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 ini? Yang pertama adalah perintah untuk menuntut ilmu. Yang kedua, menjelaskan etika dalam majelis ilmu. Karena tadi ada lafaz yang mengatakan yafsahillah wa idza qila suzu fansuzu. Apabila dikatakan berdiri, maka berdirilah. Itu apa itu namanya? Termasuk salah satu etika dalam belajar. Yang kedua, etika. Yang ketiga, memberikan tindakan tanpa melihat status sosial. Apa maksudnya? Bagaimana memberikan pendidikan itu secara adil, tanpa membedakan status. Kalau kamu sekarang belajar di kelas 9, itu berasal dari daerah yang berbeda, ya kak? Keluarga yang berbeda, ekonomi yang berbeda. Tapi setelah kamu belajar di madrasah ini, dijadikan satu kelas, itu terdiri dari bermacam-macam latar belakang keluarga. Tetapi sekolah memberikan pelayanan yang sama, tanpa membedakan yang kaya dengan yang miskin. Inilah yang diajarkan dalam surat Al-Mujadalah. Dan yang keempat, jika kita menuntut ilmu, rajin belajar, Allah menjamin berhasil kamu dalam sekolah. Ya, kalau orang tua kita hanya tamat SMA, tapi kita sanggup untuk kuliah, artinya kamu sudah berbeda status sosial kamu. Kamu sudah menjadi seorang sarjana. Itu otomatis akan mengangkat nama keluar dan mengamalkan ilmu tersebut sehingga bermanfaat bagi orang tua. Ya, dan akan terangkat derajat kamu secara langsung. Status kamu dari murid sudah berubah menjadi seorang guru. Lalu yang terakhir, wajib menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan. Bagaimana orang yang tidak mau belajar? Bagaimana orang yang tidak mau sekolah? Apa hukumnya? Wajib hukumnya untuk belajar. Kenapa? Dalam beribadah untuk ilmu. Sehingga penekanan dalam ayat ini menuntut ilmu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Inilah 5 penjelasan dari surat Al-Mujadalah ayat 11. Sampai di sini kamu paham apa yang Ibu sampaikan? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Cukup paham?
Paham, Oh, Bu. baik, kita lanjutkan. Ibu akan memberikan kepada kamu beberapa soal. Baik, di sini ada kolom. Tugas kamu adalah menjodohkan nomor ayat dengan isi kandungan yang cocok pada kolom ayat. Pertama kita terjemahkan ya. Kita lihat ayat nomor 1. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemana masuk terjemahannya? Nomor berapa? Nomor? Ya ayyuhalladzina amanu. 1. Kepada orang-orang yang berarti adalah kolom nomor 2. Di sini dia. 1. Potongan ayat nomor 2. Kemana maksudnya? Apabila berarti kolom nomor 4. Ini nomor 1 ya. Terus lanjut. Potongan ayat nomor 3. Yang mana terjemahannya? Nomor 1. Nomor 1 apa yang lain? Coba perhatikan dulu. Wajah dan sujud. Berarti nomor yang mana? Wa idza qila sujud. Berdirilah. Berarti nomor 1. Selanjutnya masih ada yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Niscaya berarti kolom terakhir. 4. Lanjut, berarti yang tinggal nomor 5 adalah dan Allah siapa ini? 5. Berarti dari apa yang dijelaskan tadi kamu sudah bisa menjawab terjemahan dari surat Al-Mujadalah ayat 12. Ya. Kamu sudah bisa menyelesaikan soal yang diberikan. Terima kasih aku untuk kamu 9. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Dan insyaallah kita lanjutkan tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi